Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulan Ramadini dengan NIM 231010504626 di kelas 05 SMJE 037. Selanjutnya yang saya hormati dosen pengampu saya, Buria Aulia SEIMSC, selaku guru mata kuliah metodologi penelitian. Oke, selanjutnya di sini saya mau menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul eksplorasi fenomena. Oke, selanjutnya di sini saya mau menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul eksplorasi fenomena fear of missing out atau FOMO dalam tren blind box di kalangan generasi Z melalui TikTok. Oke, langsung aja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang hari ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan media sosial, khususnya TikTok. Untuk saat ini juga, TikTok tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga mempengaruhi tren dan cara kita berbelanja untuk saat ini. Dan salah satu tren yang sampai saat ini masih viral itu adalah blind box, yang mungkin sering lewat beranda atau FYP dengan konten-konten unboxing yang bikin orang-orang itu penasaran dengan barang-barang yang kita juga nggak tahu isinya apa. Dan dari situ juga rasa pengen, rasa kepo, ya penasaran itu muncul, yang disebut juga itu FOMO atau fear of missing out. Nah, dari sinilah aku tertarik nih buat meneliti bagaimana FOMO itu dirasakan dan dimaknai oleh para generasi Z atau yang kita sebut aja Gen Z untuk saat ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tapi sebelum masuk ke tujuan penelitian, aku mau ngasih tahu nih ya, untuk blind boxnya seperti ini. Nggak kayak gini aja sih, ada banyak versi. Mungkin yang belum tahu, nah blind box itu seperti ini ya. Jadi kita nggak tahu dalamnya itu isinya, bentuknya, warnanya itu kayak apa. Jadi dia benar-benar kayak tuh ketutup kayak gini. Sebenarnya udah aku buka ya. Ini contoh punya aku, tapi aku buka dari belakang, dari bawah. Karena ini bisa dijual lagi guys, asal kalian tahu. Tapi buat yang mau aja ya. Nah, kayak gini nih dalamnya tuh kan kayak gini. Nah, di kardusnya ini juga dia tuh ada pilihannya guys. Nah, Jadi kita menerka-nerka nih dari pilihan ini yang ada di dalam box ini tuh yang mana. Jadi serunya kayak gitu loh ya. Jadi kita penasaran. Jadi itu sih yang buat rasa penasaran itu muncul ya pada anak-anak zaman sekarang. Seperti itu guys, ini salah satu contohnya. Aja kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman pada generasi Z dalam menghadapi fenomena FOMO pada tren blind box di TikTok. Menganalisis peran pada TikTok dalam memperkuat perilaku konsumsi pada tren, serta memahami makna sosial dan psikologis dari aktivitas pengoleksian blind box pada generasi Z. Oke, sekarang kita masuk ke jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan kali ini dipilih karena ingin berfokus pada pemahaman pengalaman, perasaan, serta makna yang dirasakan langsung oleh subjek penelitian. Nah, metode 2000 years later. Nah, metode fenomenologi ini memungkinkan peneliti menggali secara dalam bagaimana FOMO ini terbentuk dan dialami oleh generasi Z dalam konteks interaksi digital di TikTok. Lanjut, ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian kali ini adalah generasi Z yang aktif menggunakan TikTok dan udah pastinya pernah membeli blind box. Nah, sementara objek penelitiannya yaitu pengalaman FOMO yang muncul saat mereka mengikuti tren blind box tersebut. Kayak gitu. Aku bener-bener emang pengen banget sih untuk meneliti blind box
ini karena kan memang gak viral di Indonesia aja ya, karena dia bener-bener yang di Eropa, di Tiongkok, dan di negara-negara lainnya ngehits juga gitu, sampai si Lisa Blackpink juga dia beli blind box Labubu. Next, untuk pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data kali ini saya menggunakan wawancara mendalam secara semi terstruktur supaya informan bisa bercerita dengan lebih jelas dan bebas. Selain itu juga aku menggunakan observasi digital dengan mengamati konten TikTok seperti video unboxing, komentar, dan penggunaan hashtag blindbox. Nah, untuk data pendukung aku peroleh melalui dokumentasi. Oke, di sini juga ada alur penelitian. Secara singkat, alur penelitian ini dimulai dari paparan konten blindbox di TikTok yang memunculkan fenomena FOMO pada generasi Z. FOMO tersebut selanjutnya mempengaruhi perilaku konsumsi dan pembentukan identitas sosial pada generasi Z di ruang digital. Oke, demikian pemaparan metodologi penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami perilaku konsumsi pada generasi Z di era media sosial sekarang. Atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.